Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita dari kelompok 3 dari kelas 3B S1 Kesehatan Masyarakat ingin mewawancarai owner dari Dejamu Kota Madiun yang merupakan salah satu home industri terkenal di Kota Madiun. So, ikutin terus ya. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan owner dari Dejamu, yaitu Ibu Dewi. Ibu Dewi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah datang sini. Langsung aja Ibu, boleh nggak sih ceritakan bagaimana sejarah asal mula berdirinya Dejamu ini? Apakah Dejamu ini sudah turun-temurun dari leluhur atau baru Ibu aja yang membuat? Jadi itu bisnis ini tuh saya bikinnya tahun 2015. 2015 itu murni dari saya, dari keluarga, tidak ada keturunan baik saya atau suami itu yang usaha jamu ini tidak ada. Jadi benar-benar ini saya yang memulai tahun 2015. Waktu itu berawal dari iseng, kemudian ternyata sambutannya cukup bagus. Karena saya suka masak, jadi saya coba iseng-iseng bikin yang cair ini, yang beras cukup rasa waktu itu. Terus ternyata hasilnya cukup bagus. Kemudian saya coba belajar lagi dengan belajarnya itu di penjual rempah-rempah di empon-empon di pasar gitu kan. Tanya banyak-banyak tanya sama mereka, yang dikasih tahu oh baiknya begini begitu. Terus uji coba lagi, akhirnya nemu komposisi yang pas yang kita pakai sampai dengan sekarang. Terus untuk proses produksinya sendiri dari berbagai jenis jamunya ini bagaimana, dari mulai pengumpulan bahan baku, proses pembuatan sampai pengemasan hingga distribusikan? Jadi kalau proses produksi kita bahan baku ada supplier. Sudah ada supplier yang mensuplai kita untuk kebutuhan ini ya. Suppliernya ada yang dari Madiun, Ponorogo, Sragen. Ada beberapa yang memang kita beli di luar Madiun juga banyak, tapi yang dari Madiun itu juga banyak. Itu untuk bahan baku kami. Kalau untuk proses produksinya biasanya kita beli dulu. Kalau pagi itu kita bikin yang ready, yang jamu siapin dulu. Pagi kita bikin itu, nanti sesudah agak siang yang ini sudah selesai, baru kita mengerjakan yang kering. Nah, kebetulan saat ini kita permintaannya yang kering cukup tinggi, terutama yang langsre. Jadi kami mengerjakan yang langsre dulu yang utama, karena permintaan cukup tinggi saat ini. Kemudian baru nanti diselah lagi sama yang lain-lain, ada bubuk, kemudian ada sirup. Kalau sirup mungkin kami produksinya beberapa hari sekali, 2-3 hari sekali kami produksi. Jahe instan juga 2-3 hari sekali kami produksi. Kalau yang lainnya setiap hari harus. Lalu bagaimana caranya menjaga kualitas dan kebersihan produk maupun proses produksinya? Jadi kalau kita memang setiap pagi itu teman-teman harus sebelum pegang produksi, kita harus cuci tangan segala macam standar, karena kalau itu kemudian dicuci semua bahan baku itu kita cuci. Di sini memang paling banyak itu buang air. Jadi ya karena kita mencuci itu kan menghilangkan tanahnya ya, itu harus sampai benar-benar bersih. Itu dibuang airnya itu kan cukup banyak. Jadi boros di air itu. Nah, begitu sudah bersih, ya kan kita proses dan semua alat-alatnya pun juga setiap habis pakai harus langsung dicuci. Semuanya memang harus steril, kita jaga karena kan juga ini berkaitan dengan kesehatan juga kan. Nah, kita harus jaga kebersihannya seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau membuat produksi, dia harus bersih semua. Kita jaga, makanya kemudian kita sendiri untuk penyimpanan habis dibikin itu
langsung dimasukin ke kulkas, kemudian juga sini juga setiap tempat kayak transfer kayak gitu kita setiap jenis itu kita sudah ada tempat-tempatnya sendiri, tidak menyangkut. Kira-kira dalam satu hari Dijamu bisa memproduksi berapa banyak jamu sih Bu? Untuk masing-masing jenisnya dan untuk pekerjaannya sendiri di sini berapa banyak? Kalau masing-masing jenis, jadi kita biasanya langsung pukul rata gitu ya. Rata-rata kita 150 liter sehari, ya kan yang paling banyak itu beras kencur dominasi. Cuman kita bisa maksimal membuat itu 300 liter sehari, maksimal saat ini. Dengan jumlah tim produksi ada 5. Ya ada 5 tim produksi. Kadang kalau overload sekali dibantu oleh teman yang aktif ikut bantuin, tapi dia lebih ke bantu packing ya. Packing kita ada yang bagian sales online kan ketika lagi full di belakang full mereka paling bantuin untuk packaging. Kalau sehari yang lebih, kalau yang cair 150, kalau benar bisa push sekali itu paling 300 liter. Dan kalau transfer kita bikinnya itu 1 minggu total kita maksimal bisa sekitar 300-800 batch itu 1 minggu. Kalau yang zero kayak itu masih belum terlalu banyak ya, kita bikinnya masih sedikit, jadi bikin 920 ya, nanti sisa tinggal kita stok 5 kita bikin lagi kita lihat karena masih baru, jadi kita masih membuatnya sesuai lihat si kondisi stoknya. Kalau yang cair dan kayak transfer itu jelas permintaannya ini juga kita tentukan. Kalau saya di sini itu total ada 10, 5 untuk produksi, 1 tim administrasi, 2 sales online, 2 lagi sales untuk offline. Jadi banyak produknya ini paling best seller yang ada dan harganya berapa? Kalau best seller dari dulu kami yang untuk rajin kulturin itu beras kencur dan beras sampai sekarang. Dari awal kami membuat sampai yang sekarang beras kencur penjelasan itu untuk yang menjadi best seller, untuk yang minuman siap minum ya. Kalau yang kering saat ini yang menjadi best seller itu transfer. Yang sampai kami ekspor itu yang transfer. Cuma lumayan permintaannya di luar cukup bagus lah ya. Belum terlalu tinggi karena memang ini mereka baru tahu ini. Tapi ketika mereka merasakan cukup bisa diterima. Apakah ada kerjasama atau kolaborasi dengan institusi atau perusahaan baik di bidang kesehatan atau bidang kesehatan sendiri? Untuk bidang kesehatan kami belum ya, belum pernah bekerja sama. Jadi kebanyakan kami bekerja samanya itu di bidang sama kami pelaku bisnis juga. Jadi kayak ketika ini hari ibu dan ada Natal, kayak gitu kita kerjasama dengan salah satu vendor hampers, pembuatan hampers. Walaupun kami sendiri juga bikin hampers kan, tapi ketika kami diajak kerjasama, dan ada masalah, kita kerjasama saja. Jadi kita bikin hampers khusus untuk hari ibu misalkan, atau untuk Natal segala macam, kita sudah kerjasama itu. Kemudian dengan salah satu universitas juga kami dibantu untuk pengadaan mesin. Jadi kemarin kami dapat beberapa mesin, ada sterilisasi botol, kemudian filling mesin yang kecil gitu, dan ini ada mesin freezer tenaga surya. Itu kami dibantu melalui program Kemendikbud, kami dibantu itu mesin dan lumayan untuk pembentukan juga. Terus sebenarnya kami kerjasama dengan perusahaan sih, jadi yang membutuhkan
oleh-oleh segala macam. Nah mereka juga menghubungi kami, terus kami apa aja kayak gitu segala macam. Dan untuk dalam sebuah usaha itu kan masih ada tantangan lebih dari untuk jamu sendiri itu apakah ada tantangan utama yang dihadapi? Kalau tantangan kita lebih kepada pemasaran. Pemasarannya memang saat ini alhamdulillah sudah dikenal di seputaran Madiun, tetapi tetap kami kan perlu memasarkan lebih luas lagi gitu ya. Nah tantangannya adalah untuk online kami belum terlalu fokus gitu. Online itu kan ada macam-macam kan ya. Saat ini pun kami sedang belajar untuk upload di TikTok, kemudian di Shopee, Tokopedia kayak gitu. Jadi memang saat ini lagi zamannya seperti itu ya, bikin konten. Nah itu yang kita belum terlalu fokus di situ gitu ya. Kita teman-teman yang untuk sales online itu tetap mereka setiap hari membuat supaya setiap hari mereka live, tapi masih belum terlalu tinggi untuk pembeliannya, penjualannya masih belum terlalu tinggi. Tapi paling tidak kami sudah bisa mulai dikenal banyak orang. Itu lebih ke ini untuk penjualan online kayak itu kami masih belum terlalu tinggi penjualannya. Terus kami juga pengennya tidak hanya di kota ini aja, kita pengen melebarkan sayap juga ke luar kota itu sih, lebih ke situ. Dan yang paling susah itu saat ini adalah masuk di segmen pasar remaja. Itu justru kalau segmennya anak-anak masih bisa, karena mereka disuruh orang tuanya yang minum kan, disuruhin ini dibeli ini ayo minum kan. Kalau masuk ke remaja jadi usia 14 tahun sampai 18-20 itu masih susah kami masuk ke situ, karena mereka masih lebih menyukai minuman-minuman manis-manis yang kekinian, boba segala macam gitu kan, seperti kopi, teh, mereka lebih suka. Nah kalau untuk pasar yang 20 tahun ke atas, insya Allah sudah bisa, sudah ada di kampung. Ini cukup untuk sekian. Terima kasih Bu Vivi dari berdirinya di Jamu sampai tantangan ini. Kami berterima kasih banyak sudah membantu tugas kami. Meluangkan waktunya juga. Sama-sama. Itu tadi pembicaraan kita bersama dengan owner dari Jamu yaitu Ibu Vivi. Selanjutnya jangan kemana-mana, tetap saksikan terus video kita karena setelah ini kita akan menayangkan bagaimana proses produksi dari jamu yang ada di Jamu ini. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di stand di Jamu yang ada di Plaza Madiun. Oke, langsung saja kita dengan Kak siapa sebelumnya? Kak Vika. Nah, saya mau tanya ini kira-kira pengunjung sehari ini ada berapa ya? Pengunjung sehari-hari pembelinya kalau setiap hari biasanya 50-60 pengunjung yang Kalau boleh tahu ini produk yang paling best seller yang sering dibeli itu? yang paling biasa biasanya kitanya ada beras kencur sama kuning asam. Biasanya yang paling laris seperti ini, tapi
dan juga ini Lepas Sari Sukma untuk capek-capek masak. Terima kasih Kak sebelumnya, maaf sudah. Masih kembali sama-sama. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih ya. Untuk teman-teman generasi muda yang ingin memulai usaha, ada beberapa tips ya yang bisa saya sharing. Satu, harus kreatif. Kalau kita nggak kreatif dan harus berbeda, jangan sama dengan yang lain. Mungkin produk boleh sama, tetapi cari apa pembedanya yang membuat orang harus memilih kita. Itu yang tahu cuma kita. Yang kedua, jangan menyerah. Biasanya baru sebulan 2 bulan kok hasil kurang bagus terus patah semangat. Itu jangan, tidak boleh patah semangat. Kalau kita yakin produk kita bagus dan layak untuk dijual, harus fight benar-benar, tidak boleh patah semangat. Banyak di luar sana yang sama-sama sedang berjuang seperti kita, itu jadikan sebagai motivasi yang bagus supaya bagaimana kita bisa lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain. Dan doa itu jangan sampai lupa. Tetap kita harus berdoa, karena kita mau berusaha sebagaimanapun, kalau kita nggak doa, nggak minta sama yang puasa juga nggak akan ada hasilnya, gitu ya. Jadi manajemennya juga harus dibenerin, jangan sampai uang usaha ini jadi satu dengan uang pribadi, nggak boleh dicampur, harus dibedakan. Justru mulai dari kecil, usahanya masih kecil itu harus dibedakan. Jangan karena menganggap usahanya kecil terus minjem dulu lah 5.000 nanti dibalikin. Kebiasaan seperti itu nanti hanya akan menjerumuskan kita ke masalah manajemen keuangan kita. Jadi teman-teman, ayo kita berusaha, jangan patah semangat, tetap harus kreatif, harus pede kan. Kalau kita yakin produk kita baik, kalau kita yakin produk kita memang layak untuk diterima oleh masyarakat, kita harus benar-benar berjuang. Semangat. Oke teman-teman, jadi itu tadi hasil wawancara kita bersama dengan owner The Jamu. Terima kasih karena sudah menyaksikan video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, bye-bye.